Halo Sobat Beo, penimbunan solar ilegal merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi bawah tanah yang terjadi ketika individu atau kelompok secara sengaja menyimpan bahan bakar diesel dalam jumlah besar tanpa izin atau melampaui batas yang ditentukan oleh hukum. Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga atau kelangkaan yang disengaja. Penimbunan solar ilegal seringkali dilakukan dalam kondisi di mana ada prediksi akan terjadi kenaikan harga atau ketika terdapat pembatasan suplai oleh pemerintah. Para penimbun memanfaatkan situasi ini untuk menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika pasokan di pasaran menjadi langka atau harga resmi naik. Penimbunan ini tidak hanya menciptakan kelangkaan buatan yang memperburuk kondisi pasokan di pasaran, tetapi juga dapat memicu inflasi harga. Penimbunan solar ilegal biasanya dilakukan di lokasi yang tersembunyi untuk menghindari deteksi oleh otoritas. Penimbun menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan aktivitas mereka, termasuk penggunaan tangki penyimpanan bawah tanah, gudang terisolasi, atau bahkan mobil-mobil yang dimodifikasi untuk dapat menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar. Salah satu contohnya adalah mobil ini. Kita sebut saja dengan nama mobil kucing. Mobil kucing ini sering digunakan oleh para pelaku karena memiliki beberapa kelebihan antara lain kapasitas dan ruang yang besar. Kucing memiliki ruang yang cukup luas yang memungkinkan untuk modifikasi, termasuk penambahan atau modifikasi tangki bahan bakar. Ketangguhan dan keandalan, mobil kucing dikenal dengan mesinnya yang bandel dan minim perawatan. Keandalan ini membuat kucing menjadi pilihan yang logis untuk dijadikan sebagai kendaraan yang dimodifikasi untuk keperluan khusus, termasuk modifikasi tangki bahan bakar. Karena pemiliknya bisa lebih percaya diri bahwa kendaraan akan tetap beroperasi dengan baik meskipun di bawah kondisi yang lebih berat. Ekonomis dan efisien, sebagai kendaraan yang dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya, modifikasi tangki bahan bakar pada kucing menjadi semakin menarik. Dengan modifikasi kapasitas bahan bakar yang lebih besar, mobil ini bisa menampung 200 liter solar dalam satu kali pengisian, yang sangat berguna untuk menimbun solar. Bayangkan saja, jika sekali isi dapat menampung solar sebanyak 200 liter dengan modal sebesar Rp1.360.000. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp8.500 per liter atau total sebesar Rp1.700.000. Lalu laba yang diperoleh adalah omsetnya sebesar Rp1.700.000 dikurangi biaya modal sebesar Rp1.360.000. Jadi diperoleh laba sebesar Rp340.000. Dan itu Rp340.000 merupakan laba dalam satu kali pengisian 200 liter. Bayangkan, jika dalam satu hari mobil kucing itu bolak-balik sebanyak 10 kali dalam satu hari. Laba sebesar Rp340.000 tadi langsung naik 10 kali lipat jadi Rp3.400.000. Lalu dikalikan kembali untuk satu bulan yaitu selama 30 hari. Berarti laba harian sebesar Rp3.400.000 dikali 30 hari lalu laba bulanan didapat sebesar 102 juta. Buset, dapat penghasilan 102 juta per bulan cuman pergi cari solar 2.000 liter tiap hari, timbun, lalu jual kembali dengan harga lebih tinggi. Aku yang penghasilan bulanan di bawah UMR aja cuman bisa ngeratapi nasib. Dampak dari penimbunan solar ilegal sangat luas dan merugikan. Selain menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar, kegiatan ini juga bisa menimbulkan risiko keamanan. Penyimpanan bahan bakar yang tidak memenuhi standar keselamatan dapat meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan, yang tidak hanya membahayakan pelaku penimbunan, tetapi juga masyarakat sekitar. Selain itu, penimbunan ilegal mengganggu upaya pemerintah dalam mengatur distribusi bahan bakar dan menjaga stabilitas ekonomi. Bayangkan betapa besarnya kerugian yang ditanggung pemerintah akibat penyalahgunaan solar subsidi ini. Jika untuk satu mobil kucing kerugian yang ditanggung adalah
102 juta per bulan. Lalu, jika ada 1000 mobil kucing ini di jalanan setiap hari sebulan ambil solar subsidi, kerugian negara ditaksir naik menjadi 102 miliar. Dan, dalam 1 tahun kerugian tersebut membengkak jadi 1.224 miliar. Uang 1 triliun itu setara dengan membangun jembatan 3.500 meter atau 155 km jalan raya. Juga setara pembangunan 3.999 rumah susun dan perluasan sawah 20.000 hektar dan beli ban pade untuk petani. Jadi seluruh oknum penyalahgunaan solar subsidi tersebut sama busuknya seperti koruptor, bahkan lebih berbahaya. Karena pelaku dapat berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, tidak terkecuali rakyat biasa. Pemerintah dan lembaga terkait berusaha keras untuk memerangi penimbunan solar ilegal dengan berbagai cara, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penerapan sanksi yang berat bagi pelaku. Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi bahan bakar juga menjadi kunci dalam mencegah praktik penimbunan ini. Yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari penimbunan solar ilegal juga penting dilakukan untuk mengurangi permintaan pasar gelap dan mendukung operasi pasar bahan bakar yang sehat dan legal.